Selamat sore adik-adik semuanya. Apakah mendengar suara Bang? Adik-adik semuanya. Iya, mendengar, Bang. Dengar ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik semuanya? Baik? Baik, Bang. Baik. Baiknya agak pelan ya baiknya. Oke, berarti semangat ya untuk belajar apa mengenai si matematika 6 yaitu statistika ya adik-adik. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya adik-adik. Jam 3:30. Oke, kalau begitu Abang bagikan dulu slide-nya. Oke, apakah bisa melihatnya adik-adik di layar handphone adik-adik semuanya? Bisa, Bang. Oke, kalau bisa kita mulai saja. Di sini yaitu statistika. Mungkin kalian tidak asing ya adik-adik mengenai statistika. Karena waktu SD, SMP, dan SMA kalian mempelajarinya. Tapi lebih spesifik itu waktu SMA kalian ya. Dan kebetulan juga kalian masih SMA, berarti ini sepertinya kalian masih mengingatnya materi mengenai statistika. Jadi kalau begitu kita mulai saja dari yang nomor 1 adik-adik. Kita lihat di sini. Oke, dikatakan apa? Jika rata-rata dari A tambah 5, B tambah 8, C tambah 11, D tambah 12 adalah 11. Maka rata-rata dari 2A ditambah 5, 2B ditambah 9, 2C ditambah 12, 2D ditambah 14 adalah, ingat, perhatikan lagi adik-adik, mengenai rata-rata. Kalau dikatakan untuk menentukan rata-rata itu adalah, atau dilambangkan ya, oke, X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Oke, di sini kan sudah diketahui ya, yang pertama itu ada rata-ratanya. Kemudian yang ditanya bagaimana kalau misalnya nilainya itu berubah, berapakah nilai rata-rata dari hasil tersebut. Berarti kalau begitu kita cek and recheck dulu ya adik-adik. Dari yang pertama, data yang pertama dikatakan apa? Di sini A ditambah 5, ya kan? Kemudian ditambah B ditambah 8, ditambah C ditambah 11, ditambah D ditambah 12. Oke. Kita lihat di sini banyaknya data, berarti tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada 4 data. Oke, di sini kan karena dia di sini 5, 8, 11, 12 kan bisa kita hitung ya adik-adik. Berarti kalau begitu kita buat di bawahnya A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah berarti 5 tambah 8 tambah 11 tambah 12 berarti sama dengan 36. 36 per 4 dikatakan apa? Jika misalnya di sini rata-ratanya ada 11. Nanti tinggal kita buat sama dengan 11. Oke, ini bisa kita pindah ruaskan ya. Dari yang pembagian berarti menjadi perkalian. Berarti kalau begitu 44 kita buat sini ya adik-adik. 44 sama dengan A ditambah B tambah C tambah D tambah 36. Oke. Oke, ini kan dia positif, kita pindah ruaskan aja, berarti 44 dikurang 36. Berarti hasilnya A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 8. Oke, ini sudah ada nilai dari si A tambah B tambah C tambah D, yaitu 8. Sekarang kita tinggal menentukan nilai rata-rata data yang baru, ya kan? Di mana katanya data yang terbaru ada hubungan dengan data yang lama. Kita lihat di sini, tinggal kita jumlahkan saja seperti mencari rata-rata. Jadi kita buat sini ya, adik-adik. Berarti langsung aja ya. Di sini kan dia kebetulan 2A, 2B, 2C, dan 2D. Berarti bisa langsung kita masukkan sama dengan 2 buka kurung A ditambah B ditambah C ditambah D. Kemudian kita tambahkan seperti biasa 5 tambah 9 ditambah 12 ditambah 14. Berarti sama dengan 40. Di mana datanya ada sebanyak 4. Oke, ini bisa kita sederhanakan adik-adik, ya kan? Berarti tinggal kita cret. Oke, sama-sama dibagi 2 ya. Berarti di sini 1, berarti di sini 20. Ini 2. Oke, biar lebih mudah kita ya menghitungnya. Berarti kalau begitu,
Di sini kan kita sudah dapat ya, adik-adik, tadi hasil dari A ditambah B ditambah C dan ditambah D. Di mana hasilnya itu adalah 8. Berarti tinggal kita substitusikan aja, kita ganti nilainya menjadi 8. Berarti kalau begitu, 8 ditambah 20 dibagi 2. Berarti hasilnya 28 dibagi 2, berarti hasilnya 14. Itu dia. Berarti jawabannya adalah C. Cantik. Bisa adik-adik ada pertanyaan? Kata masih ada yang bingung? Kata ada yang kurang paham, boleh bertanya-tanya. Tidak ada? Kalau tidak ada berarti kita lanjut ya, adik-adik. Oke, kita perhatikan di sini adik-adik. Yang kedua, jika jangkauan dari data terurut katanya. Berarti di sini datanya sudah terurut ya. X kurang 2, 2X kurang 7, 2X kurang 4, 2X tambah 4, dan seterusnya adalah 34. Maka medianya adalah oke, kita perhatikan di sini. Kan dikatakan jangkauan. Nah, diingatkan lagi adik-adik, jangkauan itu berarti apa? X max dikurang X min. Di mana X max ini adalah data terbesar, berarti data terbesar, sedangkan X min itu adalah data terkecil. Ya kan? Oke, kalau begitu tinggal kita lihat. Karena kebetulan datanya ini sudah terurut, berarti tinggal kita lihat. Kita hitung saja, mencari jangkauannya. Berarti di sini kalau kita lihat, data terbesarnya itu adalah 5X ditambah 4. Kemudian data terkecilnya adalah X dikurang 2. Berarti kita buat di sini X min. Ini adalah X min. Dan ini adalah X max. Ya kan? Berarti tinggal kita kurangkan saja. Berarti 5X berarti kita buat 5X ditambah 4 dikurang X kurang 2 sama dengan 34. Ya? Berarti 5X dikurang X berarti sama dengan 4. 4X berarti ditambah ya karena dia positif ya adik-adik. Ditambah 6 sama dengan 34. Berarti 4X sama dengan, tinggal kita pindah ruaskan ya adik-adik. Yaitu 6-nya ini kita pindah ruaskan mendekatkan dengan si 34. Nanti 34 dikurang 6. Berarti sama dengan 28. Berarti nilai X-nya itu sama dengan 7. Oke, nilai X-nya sudah 7. Dia minta median. Ingat lagi, kalau median, kebetulan ini kan data tunggal. Kalau dia mencari median pada data tunggal itu berarti tinggal kita cari aja nilai tengahnya. Oke, kalau begitu kita lihat ya. Oke, tinggal kita ganti ya adik-adik. X-nya itu menjadi 7, berarti data pertama itu 7 dikurang 2 ya. Berarti kalau begitu dia, data pertama itu 5, kemudian data kedua 2 dikali 7 dikurang 7, berarti sama dengan 7. Kemudian data ketiga, ini berarti dia 14 ya, 10 ya adik-adik. Di 10, kemudian sini berarti 18. Lanjut lagi kita, 4X tambah 7 berarti 35. Kita lanjut berarti 5X ditambah 4 berarti 39. Oke, yang ditanya itu kan data tengah. Karena kebetulan di sini kan dia datanya itu genap ya, adik-adik. Berarti kalau dia genap untuk median, berarti di sini medianya ada 2 nilainya. Berarti tinggal kita jumlahkan baru dibagi 2. Berarti kalau begitu, berarti 10 ditambah 18 dibagi 2. Kan? Berarti 28 dibagi 2 sama dengan 14. Sama ya, jawabannya ya nomor 1 sama nomor 2 sama-sama 14. Oke, seperti itu adik-adik. Ada pertanyaan adik-adik? Tidak ada? Oke, kalau tidak berarti kita lanjut ya adik-adik. Yang nomor 3 kita perhatikan di sini. Jika rata-rata 30 bilangan bulat non-negatif, berarti non-negatif berarti positif seluruhnya. Berbeda adalah 30. Oke, dikatakan di sini yang pertama non-negatif, kemudian berbeda. Ya kan, berarti tidak ada angka yang sama. Adalah 30. Berarti ada datanya itu sebanyak 30, ya kan? Di mana datanya itu yang sebanyak 30 itu dengan data yang berbeda atau angka yang berbeda dan bernilai positif. Maka bilangan terbesar yang mungkin adalah berarti di sini kemungkinan ya kan dari 30 data ini kan gitu. Berapa nilai atau data terbesarnya di salah satu data tersebut, ya kan? Berarti kalau begitu kita lihat di sini. Yang pertama kita cari dulu rata-ratanya ya. Di sini ada rata-rata 30 bilangan.
Berarti kita cek di sini, berarti totalnya XN sama dengan berarti 30 dikali 30, ya kan? Berarti 900. Ya kan? Berarti total jumlah seluruh datanya itu adalah 900. Oke. Sekarang kita lihat di sini, kan katanya bilangan bulat non negatif. Berarti kalau misalnya bilangan bulat negatif kan tidak ada dia dikatakan di dalam soal itu bahwasanya nilainya itu lebih besar atau lebih kecil ya. Berarti itu bebas. Berarti kalau begitu kita mencari nilai yang paling kecil aja dulu adik-adik, yaitu bernilai dari 0. Kan? Kita mulai berarti dari 0, ya kan? Berarti 0, 1, 2, kan itu dia. Kan dibilang angka yang positif dan berbeda ya. Berarti kita mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai ke angka 28 ya adik-adik. Ya kan? Kenapa sampai 28? Ini kan dia totalnya N-nya udah 29 ya. Kan dia minta apa? Bilangan terbesar. Berarti si data terakhir itulah kita asumsikan sebagai data terbesarnya. Berarti kalau begitu, kita cari dulu totalnya nih. Ya kan jumlah dari yang 0 sampai 28, ya kan? Kita bisa menggunakan apa? Berarti dari aritmatika, ya kan? Kenapa? Karena dia memiliki selisih yaitu 1. Berarti bisa kita buat di sini Sn sama dengan N per 2 buka kurung A ditambah UN, ya kan? Berarti 29 dibagi 2. Di sini kan berarti nilai A-nya berapa? 0 ya, data pertama. Yaitu 0 ditambah 28. Oke. Berarti di situ ini bisa kita sederhanakan ya, adik-adik. Berarti di sini 14. Oke. Berarti nilai SN-nya adalah 29 dikali 14. Oke. Berarti sama dengan 406. Oke. Jadi total jumlah datanya ya kan dikurangkan itu dia dengan data yang paling besar. Karena kan dikatakan di sini apa? Bilangan terbesarnya yang kita minta ya. Yang diminta di dalam soal itu adalah bilangan terbesar. Sedangkan kita tahu dari data pertama sampai data ke-29 totalnya itu adalah 406. Kan? Maka data terbesarnya tinggal kita kurangi aja ya, adik-adik. Sama dengan 900 dikurang 406. Berarti hasilnya 494. Itu dia. Bisa adik-adik ada pertanyaan? Kak, izin bertanya, Kak. Yang mana, Dek? Itu dapat 28-nya dari mana, Bang? 28 itu dari mana? Kan dikatakan di sini apa? Bilangan bulat non negatif berbeda katanya ya kan? Berarti kalau dibilang non negatif kan dimulai dari berapa? Berarti dari mulai 0, ya kan? Dari 0 kan di sini datanya ada berapa? Ada 30 data, ya kan? Di mana di 30 data ini ada satu data yang mungkin yang paling besar. Berarti kalau begitu dari 1 sampai 29 data kita buat yang paling kecil. Yang paling kecil nilainya, kan itu dia. Berarti dari data pertama sampai data 29 supaya mendapatkan nilai atau data yang terbesar di angka ke urutan ke-30 ya kan. Berarti kita mulai dari 0. 0 itu kan berarti udah 1 nilainya kan. Berarti udah masuk bilangan pertama dia kan. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 28. 28 ini berarti bukan datanya itu berarti datanya data ke-28 bukan ya adik-adik. Ini sebenarnya nilainya 28 tapi data ke-29. Ya kan? Karena kan di situ ada 0 nilainya. Ya kan? Dari 0 kan udah diikuti dia data pertama. Ya kan? Berarti kalau 0 itu data pertama, berarti data ke-29 ya kan berarti tinggal kita kurangi ya. 29 kurang 1 berarti 28. Berarti data ya kan ke-29 itu adalah 28. Makanya yang kita buat di sini adalah 28. Kenapa? Karena yang diminta itu bilangan terbesar, ya kan? Berarti kita buat data pertama itu data yang paling kecil atau nilai yang paling kecil, yang paling minim, supaya kita mendapatkan nilai terbesar di data terakhir. Itu dia. Oke, makasih, Bang. Oke, adik. Ada lagi adik-adik yang mau bertanya, bercakap-cakap ya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjut ya, adik-adik yang nomor 4.
Oke, dikatakan nomor 4 di sini apa? Diketahui rata-rata dari X1, X2, X3, dan seterusnya sampai X ke 50 adalah 2A. Oke, berarti ini rata-ratanya ya, adik-adik. Kemudian jika data berubah pola, oke, dia di sini ada polanya yang berbeda. Ya kan? Yaitu setengah X1 ditambah 2, setengah X2 ditambah 6, setengah X3 ditambah 3, dan seterusnya. Maka rata-ratanya menjadi, oke, berarti yang ditanya ini rata-rata baru ya, adik-adik. Oke, yang pertama, ini sebenarnya bersama dengan nomor 3, ya kan? Ini kita lihat, ini kan dikatakan apa? Rata-ratanya. Di sini kan ada 50 data, ya kan? Berarti kita cari dulu nilainya, totalnya. Kan itu dia. Kan kalau misalnya dibuat di sini, kita buat ini ya. Oke. Berarti gini dia kan. X1 ditambah X2 ditambah X3, kan itu dia. X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik sampai X5 per 50 itu kan sama dengan 2A, ya kan? Kenapa per 50? Nah, di sini kan X50. Awal datanya itu dimulai dari X1 dan terakhir itu X50, udah jelas dong. Berarti nilai N-nya itu adalah 50, ya kan? Berarti totalnya dari X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik sampai X5, ya kan? Berarti sama dengan 100A. Oke, sekarang di sini sudah ada ya jumlah dari si X1 sampai si X50. Sekarang kita lihat di sini dari polanya. Di sini kan kalau kita lihat dari polanya, ini kan berarti apa? Ada penambah setengah ya. Setengah X1, baru ada setengah X2, ditambah lagi ada yang setengah X3, kan itu dia. Berarti kan sebenarnya, kan bisa kita buat gini, adik-adik. 1/2 X1 ditambah X2 ditambah titik-titik sampai X50. Ya kan? Sekarang permasalahan kita itu di mana? Di angkanya ini. Kan ada penjumlahannya itu ada tambah 2, tambah 6, tambah 10, tambah 14, dan seterusnya. Kan itu dia. Berarti sampai data ke 50. Tapi kita cek and recheck dulu adik-adik. Ya kan? Di situ kan ada dari 2 ke 6, 6 ke 10, 10 ke 14. Ya kan? Kalau kita lihat ini kan masuk dia apa? Jadi ke daerah aritmatika ya. Ya kan? Berarti dia apa? Tambah-tambah 10. Tambah-tambah 4. Kan itu dia. Kan dari 2 ke 6, ya kan kalau kita cari selisihnya kan berarti apa? 6 dikurang 4, ya kan selisihnya, atau beda ya biasanya. Selisih atau beda atau B, itu kan berarti sama dengan 6 dikurang 2. Berarti 4. Kebetulan data pertama, data kedua, kemudian data ketiga, data keempat, itu tambah-tambah 4. Berarti udah jelas, dia ini sudah menggunakan si barisan aritmatika. Berarti apa? Tinggal kita cari aja jumlahnya, adik-adik. Dengan menggunakan apa? Rumus aritmatika. Itu di aritmatika. Berarti kalau begitu, tinggal kita masukkan saja Sn. Kita buat sini aja ya. Sn sama dengan, berarti N per 2, ya kan? 2A ditambah N kurang 1 kali B. Ya kan? Oke, kita masukkan di sini nilai N-nya. Nilai N-nya ini kan berarti 50 ya. Berarti 50 dibagi 2, kemudian 2 dikali data pertamanya itu si A-nya itu adalah 2, ya kan? Kita buat di sini A-nya itu 2, selisihnya itu 4. Oke. 2 dikali 2 ditambah berarti 50 dikurang 1 berarti 49 ya, adik-adik. Jadi 49 dikali dengan 4. Oke. Ini bisa kita coret ya. Ini duanya berarti cret jadi 2. Oke. Berarti sama dengan 50 buka kurung 2 ditambah berarti 49 dikali 2 berarti 98 ya adik-adik. Ya kan? Berarti kalau begitu 50 dikali dengan 100. Berarti dapatnya adalah 5.000. Oke. Berarti kalau begitu yang dimintanya itu maka rata-ratanya kan. Berarti untuk mencari rata-rata berarti kita cari dulu jumlah seluruh datanya. Kan? Baru dibagi banyak data. Oke, di sini kan sudah dapat yang X1 tambah X2, ya kan? Berarti kita tambah lagi kan sudah dapat dia ya. Si 2, 6, 10, 14, 20, dan seterusnya itu adalah 5.000. Berarti kita buat di sini. 5.000. Oke, ini kan udah dapat. Berarti dapatnya tadi adalah 100A ya, adik-adik. Berarti kita masukkan saja. Berarti setengah dikali 100A ditambah 5.000.
Kan? Ini berarti dapatnya 50A ditambah 5.000. Ya kan? Oke, kalau begitu, ini kan berarti jumlah seluruh data. Kan diminta itu rata-rata. Berarti apa? Maka rata-ratanya rata-rata X bar sama dengan 50A ditambah 5.000 dibagi dengan 50. Ya kan? Ini berarti kita coret aja. Cret, cret, cret. Oke. Berarti sama dengan ini berarti dapatnya A ditambah 100. Itu dia. Maka berarti rata-rata data yang baru ini adalah A ditambah 100. Itu dia. Seperti itu. Ada pertanyaan adik-adik? Tidak ada. Berarti aman ya. Oke, kalau aman berarti kita lanjut adik-adik. Yang nomor 5 dikatakan apa di sini? Diketahui ada 6 data. Jika data terkecil adalah 10 dan data terbesarnya adalah 16, maka manakah rata-rata yang mungkin dari 6 data tersebut? Berarti yang masih kemungkinan. Ya kan? Berarti kalau begitu kita tinggal mencari itu ada 2 adik-adik. Yaitu pertama rata-rata data terkecil atau minimal, kemudian rata-rata maksimal. Karena kan yang mungkin masih ya. Berarti yang pertama itu minimal, kan dikatakan di sini apa? Data terbesarnya 16 dan data terkecilnya 10. Berarti kalau dia minimal, berarti kita asumsikan aja 5 datanya itu 10. Berarti kalau begitu per 6, ya kan? Berarti 16 ditambah 10 dikali 5, ya kan? Berarti sama dengan 16 ditambah 50 dibagi 6. Oke. Berarti dapatnya ini 66 dibagi 6 ya, adik-adik. Berarti dapatnya 66 dibagi 6, dapatnya 11. Oke, berarti rata-rata yang paling kecil, ya kan, kemungkinan itu adalah 11. Kemudian kita cari lagi rata-rata maksimalnya. Sama, berarti untuk mencari rata-rata maksimal berarti apa? Tinggal kita masukkan data terkecilnya, ya kan? Data terkecilnya ditambah dengan apa? 5 data terbesarnya. Dibagi 6. Oke, berarti sama dengan di sini 10 ditambah 80 per 6. Ini berarti 90 dibagi 6. Ini dapatnya adalah 15. Oke. Di sini berarti apa? Yang mungkin katanya rata-ratanya. Berarti kemungkinan kalau misalnya pun datanya yang paling kecil itu rata-ratanya 11. Dan kalaupun misalnya datanya itu yang paling besar itu adalah 15. Berarti rata-ratanya itu ya kan 11 sampai 15. Itu dia. Oke, kita lihat di sini katanya mana yang mungkin ya. Berarti range-nya antara segitu adik-adik. Berarti yang kemungkinan adalah 2 dan 4. Itu. Berarti jawabannya adalah C. Cantik. Itu adik-adik. Oke, kalau bisa berarti kita lanjut. Dari nomor 1 sampai nomor 5 ada pertanyaan adik-adik? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjut ya. Kita lihat di sini katanya suatu data mempunyai rata-rata 5 dan jangkauannya 4. Oke. Rata-ratanya X bar itu dia 5 dan jangkauannya itu dia 4. Kemudian jika setiap data, ya kan, dari data dikalikan dengan A, berarti setiap data dikalikan dengan A, kemudian ditambah dengan 2B. Oke, maka diperoleh data baru adalah rata-ratanya 30. Oke, berarti kita cek di sini ya, adik-adik. Yang pertama rata-rata baru dulu ya. Kan katanya data yang baru itu jika katanya dikalikan dengan A, berarti data yang lama ya. Berarti data yang lama dikalikan dengan A, ya kan? Kemudian ditambahkan dengan 2B ya.
berarti ditambah dengan 2B. Oke, menghasilkan katanya 30. Berarti kita buat aja di sini 30, tinggal kita masukkan saja ya, adik-adik. Ya kan? Oke, data yang lama ya. Data yang lama berarti dia 30 ya. Oke, di sini kan kita ada kendala ya, adik-adik. Di sini mengenai si A-nya, berarti kita cari nilai dari si A. Ingat adik-adik di sini. Nah, untuk mencari nilai si A-nya ini, ya kan? Untuk mencari nilai si A ini kita bisa menggunakan apa? Jangkauan baru dikurang dengan jangkauan lama. Jadi kalau di sini kan dia dikatakan apa? Jangkauan barunya itu 4, jangkauan barunya itu 16 dan jangkauan lamanya adalah 4. Berarti 16 dibagi dengan 4 adalah 4 gitu. Jadi nilai A-nya itu adalah 4. Berarti kalau begitu tinggal kita kalikan saja ya, adik-adik. Berarti 5 dikali 4 tutup kurung ditambah 2B. Oke. Kemudian sama dengan, berarti ini 30 sama dengan 20 ditambah 2B, berarti 10 sama dengan 2B, B-nya sama dengan 5. Oke. Oke, di sini sudah dapat nilai B-nya itu 5, adik-adik. Kemudian kita perhatikan lagi di sini, diperoleh dari data yang baru rata-rata 30 dan jangkauannya 16. Ingat ya adik-adik, kalau mengenai jangkauan itu, kalau dia data yang baru, kalaupun kita jumlahkan, dia tidak mempengaruhi. Ya kan? Berarti kalau begitu B-nya sudah dapat, yaitu 5 ya, Mas. Dan A-nya itu adalah 4. Berarti tinggal kita masukkan saja. Nilai dari 2A dikurang B sama dengan 2 dikali 4 dikurang 5. Berarti 8 dikurang 5 sama dengan 3. Berarti ini adalah bola. Ya adik-adik. Aman. Ini aman adik-adik. Ini masih mendengar suara abang kan adik-adik semuanya? Terpesona karena suara abang yang agak seksi sedikit ini. Aman ya? Halo adik-adik? Aman, Bang. Aman ya? Oke. Kalau aman berarti kita lanjut ya adik-adik. Oke, kita perhatikan di sini. Dari sekelompok data diketahui nilai rata-ratanya adalah 33. Oke, nilai rata-ratanya adalah 33. Ya kan? X bar itu dia 33. Ya kan? Kemudian simpangan kuartilnya itu adalah 12. Berarti kuartil sama dengan 12. Jika masing-masing data ditambah M dan hasilnya dibagi N diperoleh rata-rata 19 dan simpangan kuartil yang baru adalah 6. Oke, berarti di sini rata-rata lama ini ya. Rata-rata lama dan kuartil yang lama. Oke, kan dikatakan di sini berarti untuk mencari si rata-rata baru ya adik-adik nilai 3M dikurang 4N. Berarti kalau begitu kita cari aja rata-rata baru. Itu berarti sama dengan kita lihat di sini. Kan dikatakan apa? Jika masing-masing data ditambahkan M dan hasilnya dibagi N. Berarti kalau begitu, ini N-nya belum ada yang kita dapat ya. Oke, kalau begitu ini si N-nya kan belum dapat gitu. Ya kan? Berarti kita bisa mencarinya dari si kuartil ya, adik-adik. Berarti kuartil baru itu sama dengan kan katanya apa? Jika masing-masing data ditambah M dan hasilnya dibagi N. Berarti apa? Si kuartil ini kan berarti apa? Kuartil lama dibagi dengan si N-nya ya, adik-adik. Kenapa seperti itu? Yang tadi Abang bilang ya. Ingat kalau dia mengenai si simpangan kuartil, ya kan? Itu berarti apa? Dia tidak mempengaruhi dengan si penjumlahan, ya kan? Ataupun pengurangan. Dia hanya dipengaruhi oleh si perkalian ataupun pembagian. Perkalian atau pembagian.
Itu dia. Oke. Nanti kita masukkan saja adik-adik. Berarti kuartil baru kan sudah dapat ini 6, ya kan? Simpangan kuartilnya itu adalah 6. Berarti kalau begitu 6 sama dengan 12 dibagi dengan N. Bisa kita coret. Coret. Berarti nilainya adalah 2. Oke, sudah dapat nilainya, berarti tinggal kita masukkan aja ke rata-rata baru. X baru sama dengan, jika masing-masing data ditambah ya, berarti X yang lama ditambah dengan M, dan hasilnya dibagi N. Oke, tinggal kita masukkan aja. Berarti kalau begitu, 33 ditambah M per 2. Ini kan X yang baru ya. X yang baru berapa? 19 ya, kan? Berarti di sini 19, berarti 19 kali 2, 38. 38 sama dengan 33 ditambah M, berarti M-nya sama dengan 5. Oke, kita sudah dapat N-nya itu dia 2, M-nya itu adalah 5. Oke, maka yang diminta itu, maka kita buat di sini ya. Maka 3M dikurang 4N, tinggal kita substitusikan aja. 3 dikali 5 dikurang 4 kali 2. Berarti 15 dikurang 8. Berarti sama dengan 7. Gitu. Jawabannya adalah 7. Nomor 7 berarti E. Oke, kita lanjut adik-adik. Yang nomor 8 dikatakan apa di sini? Nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 6,8. Oke, ini nilai rata-ratanya. Jika dua siswa yang nilainya 4 dan 6 tidak diikut sertakan, maka rata-rata menjadi 6,9. Banyak siswa semula dalam kelas tersebut adalah Oke, begitu. Ini kan dimintanya itu banyak ya, banyak siswa semula. Berarti kalau begitu banyak siswanya berarti yang ditanya itu N-nya. Oke, nanti kita lihat di sini. Di sini kan dikatakan apa? Nilai rata-rata matematika dari suatu kelas adalah 6,8. Berarti inilah dia nilai rata-ratanya 6,8 sebelum, kan itu dia, pengurangan dengan dua siswa lainnya. Kan? Berarti kalau begitu, kita masukkan aja ya. X rata-rata baru sama dengan X rata-rata lama, ya kan? Dikali dengan si N-nya, ya kan? Kemudian dikurang. Oke, dikurang berarti apa? Datanya, nilainya. Ya kan di sini ada 2 ya. Berarti tinggal tambahkan aja. Berarti X1 ditambah dengan X2 aja ya kita buat ya. Adik-adik per. Berarti N dikurang 2. Oke. Oke, kalau begitu tinggal kita masukkan aja. Berarti rata-rata yang baru itu dia 6,9 sama dengan berarti 6,8 dikali N, kan kita tidak tahu. Kemudian data X1 dan X2-nya itu berarti 4 dan 6, berarti 6,8 N dikurang 10 per N dikurang 2. Oke. Oke, kita lanjut saja di sini adik-adik. Berarti ini kita kalikan aja ya. Kita pindah ruaskan. Berarti 6,9 N, ya kan? Dikurang, ini berarti tinggal kamu kalikan aja. 6,9 dikali minus 2. Berarti dapatnya dia 13,8. Sama dengan 6,8 N dikurang 10. Oke, berarti kita pindah ruaskan lagi. Yang ini ke sini, ini ke sini. Oke. Oke, kita dapat berarti 6,9 N dikurang
Oke. 6,9N dikurang 6,8N itu dapatnya berarti 0,1 ya, adik-adik. Berarti 0,1N sama dengan, berarti minus 10 ditambah 13,8. Berarti 3,8. Oke, berarti N-nya sama dengan 3,8 dibagi dengan 0,1. Berarti dapatnya adalah 38. Itu dia. Oke, kita lanjut adik-adik yang nomor 9. Dikatakan apa di sini? Rataan nilai ujian matematika dari 39 siswa adalah 58. Oke. Berarti dari 39 siswa ini dia rata-ratanya adalah 58. Kemudian jika nilai Jojo digabungkan dengan kelompok tersebut, maka nilai rata-ratanya menjadi 59. Nilai Jojo adalah oke, berarti tinggal kita mencari nilai dari si Jojonya. Nanti tinggal kita masukkan aja ya rumus rata-rata. Oke, kita buat di sini. (59) sama dengan, ini kan dia berarti 59 ini berarti ikut si Jojo. Berarti kan tadi awalnya itu dia 39 siswa ditambah 1 dari si Jojo berarti 40 N-nya ya. Berarti 40, kemudian 39 dikali 58 ditambah dengan nilai dari si Jojonya. Oke. Oke, berarti tinggal kita kalikan aja. 59 dikali 40, 2360 sama dengan, berarti 39 kali 58 ya. Berarti 2262 ditambah XJ. Berarti kalau begitu 2360 dikurang 2262 sama dengan XJ. Berarti nilai XJ-nya sama dengan 98. Itu dia. Jawabannya adalah dari 1 sampai 9 ada pertanyaan adik-adik? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti kita lanjut ya adik-adik. Rata-rata 20 siswa adalah 64 kilo. Oke. Rata-ratanya 60 siswa adalah 64 kilo. Kemudian jika salah satu siswa diganti dengan Andi yang beratnya itu 50 kilo, maka berat rata-ratanya 64,5 kilo. Berat siswa yang diganti itu adalah, oke, berarti berat siswa yang diganti ya. Berarti kalau begitu kita buat aja sini adik-adik. Berarti 64,5. Ini kan berarti udah totalnya ya kan? Rata-rata yang sekarang. Ini kan dia berarti mengganti. Ya kan berarti apa? Ada yang keluar satu orang dan ada yang masuk juga satu orang. Berarti kalau begitu tetap nilai N-nya adalah 20. Oke. Kita lanjut lagi di sini, katanya rata-ratanya 20 siswa adalah 64 kilo. Berarti kalau begitu 64 dikali 20, ya kan? Kemudian jika salah satu siswa diganti, berarti kita dikurang dengan yang diganti, ya kan? Berarti X1, X, jika oke, berarti X1 saja ya. Kemudian yang beratnya itu 50. Berarti apa? Ada yang berkurang, ada yang masuk, kan itu dia. Berarti kalau begitu, yang temannya ini dia berkurang, berarti ditambah dengan beratnya si Andi. Yaitu 50. Oke, kita kalikan saja adik-adik. Berarti 6,5. Ini nggak bisa kita sederhanakan ya angkanya. Berarti dapatnya ini dia 1290 sama dengan 1280 dikurang X1 ditambah 50. Ya kan? Berarti sama dengan 1290 sama dengan 1280 ditambah 50, berarti dapatnya 1330 dikurang X1. Berarti kita pindah ruaskan aja. Berarti kalau begitu X1 sama dengan 1330 dikurang 1290. Berarti dapatnya ini 40.
Oke. Berarti dapatnya berat siswa yang diganti adalah 40. Oke, kita lanjut adik-adik yang nomor 11. Ya kan? Kita perhatikan di sini yang nomor 11 dikatakan apa? Rata-rata nilai ujian matematika di kelas 12A adalah 75. Oke, rata-ratanya. Jika rata-rata ujian siswa laki-laki adalah 69 dan rata-rata ujian siswa perempuan adalah 84, maka perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelas 12A tersebut adalah oke, berarti dia minta ini perbandingannya ya, adik-adik. Oke, perbandingan dari banyaknya laki-laki dan banyaknya perempuan. Berarti laki-laki banding perempuan. Oke, untuk mencarinya ini dia seperti ini aja adik-adik. Di sini kan dia rata-rata totalnya ya. Berarti total dari satu kelas itu, yaitu 12A. Ya kan? Untuk mencari dia banyaknya laki-laki atau perbandingan laki-laki dan perempuan, itu kita bisa menggunakan apa? Dari nilai rata-rata. Ya kan? Berarti kalau nilai rata-ratanya kita lihat aja di sini. Nilai rata-rata laki-laki kan 69. Sedangkan total dari rata-rata seluruhnya itu adalah 75. Berarti kamu kurangi aja. 75 dikurang dengan 69. Ya kan? Berarti dapatnya 6. Kemudian lanjut lagi kita. Yang perempuannya itu 84 ya. Kalau rata-rata dari nilai perempuan itu 84, berarti 84 dikurang 75 ya adik-adik. Kenapa nggak 75 dikurang 84? Di hasilnya minus. Oke, berarti dapat sama dengan 9. Oke, sudah dapat dia laki-lakinya 6, perempuannya 9. Ini kan berarti perbandingannya. Ini kan berarti apa? Bisa kita sederhanakan. Berarti sama-sama kita bagi 3. Berarti sama dengan ini berarti 2, ini berarti 3. Oke, berarti perbandingannya adalah 2 banding 3. Oke, kita lanjut adik-adik yang nomor 12. Oke, nomor 12 dikatakan apa? 30 data mempunyai rata-rata A. Katanya. Oke, di sini berarti datanya itu berarti ada 30 ya. Berarti N-nya itu adalah 30. Kan? Rata-ratanya itu adalah A. Oke. Jika rata-rata 20% data adalah A ditambah 0,1, oke. Berarti apa 20%-nya ya? Berarti 20% dari si 30. Kita cari dulu ya, yang persen-persenannya ini berarti berapa banyak lah nilai N. Yang pertama, N1-nya dulu, berarti 20% dikali dengan 30. Ini berarti tinggal kalikan aja ya, adik-adik. 2 dikali 3 berarti sama dengan 6. Kemudian data kedua sama dengan 40 ya. 40% dikali 30 sama 3 kali 4 berarti dia 12. 12. Lanjut kita di sini. N3-nya sama dengan 10% dikali dengan 30 berarti dapatnya 3. Dan N yang keempat sisanya ya. Berarti 30% dikali 30 sama dengan 9. Oke, sudah dapat. Nilai N-nya kita tinggal masukkan ke dalam ya. Adik-adik. Kita buat di sini aja biar. Berarti nilai rata-ratanya oke kalau begitu A sampai 20. Oke. A berarti sama dengan per 30. Kita masukkan berarti 6 buka kurung A ditambah 0,1 ditambah
12 buka kurung A dikurang 0,1 ditambah 3 buka kurung A dikurang 0,5 dikurang 0,5 kemudian ditambah 30 ya 9 berarti 9 buka kurung A ditambah N. Oke, yang ditanya ini berarti N-nya kita pindah ruaskan dulu sih 30-nya ya, adik-adik. Nanti 30A sama dengan ya kita kalikan berarti 6A ditambah 0,6 ditambah 12A dikurang ya 1,2 ditambah 3A dikurang ya berarti dia 1,5 ditambah 9A ditambah 9N. Oke. Ini ada A. Tinggal kita hitung ya adik-adik 6A ditambah 12A ya kan berarti 18 dikurang 3 berarti 15. Berarti dapatnya dia di sini ya kan? 6A 18 20 21 ya 21 berarti 30A ya adik-adik. Oke. Nanti kalau begitu kita masukkan di sini. Berarti 30A sama dengan 30A 6 ini pas ya 30A kemudian kita tambah hitung lagi 0,6 dikurang 1,2 dikurang 1,5 ya berarti dapatnya minus ya adik-adik yaitu 2,1 kemudian ditambah dengan 9N yang diminta itu kan berarti nilai N-nya ya berarti ini kan habis ya adik-adik. Berarti sisanya tinggal minus 2,1 ditambah 9N. Atau kita pindah ruaskan. Berarti 2,1 sama dengan 9N. Berarti N-nya sama dengan 2,1 per 9. Atau kita kalikan 21 per 90. Ya kan? Sama-sama dikali 10. Karena nggak ada jawabannya berarti kita bagi. Sama-sama dibagi 3 berarti 7 per 30. Berarti jawabannya adalah 7 per 30 berarti gitu. Bisa adik-adik ada pertanyaan sebelum kita lanjut nomor 13? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjut ya. Yang nomor 13 ya adik-adik. Dikatakan di sini apa? Pada suatu daftar nilai rata-rata 20 siswa adalah 8,6. Kemudian setelah diperiksa ternyata keliruan atau kesalahan pencatatan. Berturut-turut nilai Ali, Banu, dan Charlie yang seharusnya 6,9 dan 8 ditulis menjadi 8,6 dan 5. Nilai rata-rata yang benar adalah, oke berarti kalau begitu, di sini kita cari dulu ya selisih antara nilainya yang benar sama yang salah. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita perhatikan di sini. Yang ini dia ternyata terjaga dunia jadi seharusnya. Ini berarti yang benar ya. Ditulis menjadi 8,6,5. Oke. Ditambah 9 ditambah 8. Ini kan berarti sama dengan 23 ya adik-adik. Ya. Kemudian ditulis menjadi 8 ditambah 6 ditambah 5 berarti sama dengan 19. Oke. Oke, berarti kita cari selisihnya berarti sama dengan yang baru itu X baru dikurang X yang lama sama dengan 23 dikurang 19 ya kan? Berarti sama dengan 4. Oke. Oke, kita berat sini kita catat. Kita buat di sini ini pada daftar diketahui rata-ratanya ya.
X rata-rata baru sama dengan berarti sini ada penambahan nilai ya. Berarti kalau begitu 8,6 dikali dengan 20, kemudian ditambah ya adik-adik, ditambah 4, per banyaknya data adalah 20. Kalau begitu 8,6 dikali 20 berarti 172 ditambah 4 dibagi dengan 20. Berarti dapatnya adalah 176 ya, per 20 sama dengan 8,8. Oke, berarti jawabannya E, adik-adik. Ada pertanyaan adik-adik? Tidak, Bang. Iya ya. Oke, kalau tidak berarti kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14 dikatakan apa? Rata-rata median modus dari data yang terdiri atas bilangan hasilnya adalah 8. Berarti kalau begitu, di sini rata-ratanya itu adalah 8, mediannya itu juga 8, dan modusnya itu adalah 8. Ya kan? Kemudian jika jangkauan dari keempat data tersebut ada 8, ternyata juga jangkauannya juga 8. Ya kan? Maka hasil kali dari data kedua dan keempat adalah oke. Di sini kan ada, dikatakan dia ada 4 bilangan. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Dimana dikatakan, ingat median. Median itu berarti nilai tengah. Ya kan? Median itu berarti nilai tengah. Karena di sini 8, udah jelas ya. Karena median sama dengan modus, berarti nilai 8-nya adalah nilai yang paling banyak. Atau yang paling sering muncul di dalam data. Nanti kalau begitu, data kedua dan ketiga itu pasti 8. Sekarang tinggal kita cari aja, ya kan? Di sini kan dikatakan apa? Ada rata-ratanya itu 8. Jadi kalau begitu tinggal kita tambahkan saja adik-adik. Berarti 16 ditambah, ini kan berarti data pertama, ini data keempat. Ditambah data pertama, data keempat, atau data pertama, atau data terakhir, ya kan? Dibagi 4 kan sama dengan 8. Jadi 16 ditambah X1, X4 sama dengan 32. Berarti X1 ditambah X4 sama dengan 16. Oke, di sini 16 kan di sini diketahui lagi jangkauan. Jangkauan jangan lupa lagi adik-adik. Yang tadi Abang bilang jangkauan itu berarti data terbesar dikurang dengan data terkecilnya. Ya kan? Berarti kalau begitu tinggal kita masukkan aja. Kan di sini data data terbesarnya itu kan X4 ya. Berarti X4 dikurang X1 sama dengan 8. Ya kan? Berarti di sini kita bisa menggunakan metode substitusi ya, adik-adik. Jadi karena yang diminta itu kan data kedua dan data keempat, ya kan? Berarti kita ganti aja nanti si X1-nya ini menjadi data keempat. Oke? Berarti kita pindah ruaskan saja ya, adik-adik. Berarti kalau begitu ini yang pindah ruas ya, biar dia positif. Ini si 8-nya pindah ruas mendekati si X4. Berarti kalau begitu, X1 sama dengan X4 dikurang 8. Oke, tinggal kita ganti ya. Ini kita dapat X1 sama dengan X4 dikurang 8. Maka dari situ tinggal kita substitusikan aja. X4 dikurang 8 ditambah X4 sama dengan 16. Kemudian 2X4 dikurang 8 sama dengan 16. 2X4 sama dengan 16 ditambah 8 ya adik-adik. Berarti sama dengan dia 24. Berarti X4-nya adalah 12. Oke. Itu hasil kali. Maka hasil kalinya dari X2 dikali X4 sama dengan 8 dikali 12 sama dengan 96. Oke, berarti jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut adik-adik yang nomor 15. Dikatakan apa di sini? Dikatakan sebuah data terdiri dari n bilangan hasil pertama, kan? Kemudian dikatakan jika salah satu data dihapus, berarti di sini apa? Ada salah satu datanya dihapus, ya kan? Kemudian rata-rata data yang tersisa adalah 61/4. Maka nilai n-nya adalah oke. Sekarang kita lihat di sini, ya kan? Ini kan berarti ada salah satu datanya itu dihapus dan akhirnya menghasilkan atau sisanya menjadi rata-ratanya 61/4. Berarti kita buat di sini dulu ya.
Untuk menentukannya kita buat aja X rata-rata baru sama dengan jumlah data baru, ya kan, per banyak data baru. Kita buat sini X bar berarti ingat jumlah data barunya. Ini berarti kan kita asumsikan aja data barunya itu kita buat XN aja ya. Ya kan? Berarti diketahui sebuah data dari N bilangan asli pertama katanya ya. Berarti kalau begitu di sini jumlah data yang baru berarti apa? Yang jumlah totalnya itu dikurang dengan pengurangan nilai dari si N-nya. Ya kan? Berarti kalau begitu kita buat aja XN dikurang, kita buat aja ya, K per N dikurang 1. Karena kita nggak tahu berapa banyak data. Ya kan? Oke. Oke, kita perhatikan di sini. Inilah berarti apa? Rata-rata yang baru. Ya kan? Sedangkan kalau misalnya rata-rata yang lama, ya kan? Kalau rata-rata lama kan kita tahu jumlah data per banyaknya data. Nanti kalau begitu, kita buat aja ya. Si XN per N. Ya kan? Di mana si XN ini kan berarti total seluruhnya. Atau seluruh datanya. Berarti jumlahnya. Ya kan? Berarti kalau dikatakan dia jumlahnya, berarti kan bisa kita apa? Menggunakan rumus dari si deret aritmatika. Ya kan? Nanti kita menggunakan deret aritmatika. Oke? Berarti dia bisa ya, digarik. Berarti kalau begitu bisa kita buat sama dengan ini dia berarti N. Ini berarti N per 2 buka kurung N ditambah. Oke. Oke. Tinggal kita masukkan saja di sini. Kita lihat. Kita buat ini lumayan panjang sepertinya. Lanjutkan ya. Oke. Nanti tinggal kita masukkan saja ya digarik. Berarti kalau begitu kita cari dulu ya. Oke, kita buat berarti data yang baru ini XN. Berarti X rata-rata baru sama dengan kita ganti N per 2 buka kurung N ditambah 1 dikurang K per N dikurang 1. Ya kan? Ini kan ada data yang baru itu udah dapat ya. Yang kita dapatkan itu dia sama dengan 61 per 4. Ya kan? Berarti kalau begitu 61 per 4 sama dengan N per 2 N ditambah 1 dikurang K per N dikurang 1. Ya kan? Ini berarti kita perhatikan. Yang di sini yang diminta itu apa? Maka nilai N-nya ya adik-adik. Berarti nilai N-nya kita lihat aja. Berarti kalau begitu yang ini ya kan? Si 61 berarti yang di bawahnya ini adalah N kurang 1 sama dengan 4. Berarti apa? Carilah, ya kan? Berarti sistemnya di sini uji coba ya adik-adik untuk si N-nya. Berarti carilah dia yang merupakan kelipatan dari 4. Kan itu dia. Berarti N dikurang 1. Berarti kalau begitu, ini berarti tinggal kita kurang aja adik-adik. Berarti yang bisa dibagi 4 dia. Kita coba yang pertama, option yang pertama, yaitu nilai A-nya. A-nya itu berarti 30 ya. Berarti 30, kita buat di sini, 30 dikurang 1 sama dengan 29. Ingat 29 itu kan berarti apa? Bukan termasuk dari kelipatan 4. Ya kan? Berarti yang nomor 1, yang bagian A, option pertama, itu berarti salah. Oke. Kemudian lanjut kita, bagian yang B-nya. Di sini ada 29. 29 sama saja ya, adik-adik berarti 29 dikurang 1 sama dengan 28. Oke, kita bagi 4. Berarti 28 dibagi 4 sama dengan 7. Berarti apa? Jawaban yang benar adalah B. Seperti itu. Ada pertanyaan adik-adik sebelum kita akhiri untuk si matematika 6 ini, yaitu si statistika? Aman, Bang. Aman ya? Oke, kalau aman dan tidak ada pertanyaan, berarti kita akhiri ya adik-adik mengenai matematika 6, yaitu statistika. Oke, terima kasih adik-adik atas Bang, maaf, partisipasinya. Bang. Iya. Kenapa adik-adik? Maaf, Bang. Yang nomor 4-nya boleh dijelasin lagi nggak, Bang? 4 boleh. Tulis sini ya, 4. Oke, nomor 4 ini kan dikatakan apa? Diketahui rata-rata X1, X2, sampai X50 adalah 2A. Ingat, berarti datanya itu adalah 50, nilai N-nya. Jadi kita cari dulu total jumlah dari X1 sampai ke X50. Ya kan?
Kita lihat di sini, ini kan berarti X1 tambah ini sampai X50 per 50 sama dengan 2A. Berarti jumlah dari X1 sampai X50 adalah 100A. Ya kan? Oke, sudah dapat dia 100A. Oke, kemudian yang diminta itu rata-rata yang baru, data yang baru. Ternyata data yang baru dan data yang lama ini memiliki hubungan. Apa hubungannya? Sama-sama ada X1, X2, dan sampai X50. Ya kan? Berarti kalau begitu, di sini ingat, mencari rata-rata itu kan berarti apa? Jumlah seluruh data. Berarti apa? Kita totalkan dia kan. Berarti di sini, karena di sini 1 per X1 ditambah 2, 1 per X 1 per 2 X2 ditambah 6, kemudian 1 per 2 X3 ditambah 10, ya kan? Ini berarti apa? Ini bisa kita jumlahkan. 2 ditambah 6 ditambah 10 tambah 14 sampai data ke 50. Tapi kan kita nggak tahu ini sampai data ke 50 kan banyak, ya kan? Kita bisa menggunakan apa? Deret aritmatika. Dan itu dia, makanya di sini Abang buat apa? SN. Ya kan? Ini dia. Jadi kita bisa menggunakan deret aritmatika untuk mempermudahkan kita. Udah, dapatlah di SN-nya di mana kan kita tahu SN-nya selisihnya itu adalah 4, kemudian suku pertamanya itu adalah 2. Berarti kalau begitu tinggal kita masukkan, dapatlah dia 5.000, ya kan? Sudah dapat dia 5.000, berarti itu total dari jumlah si bilangan bulannya, ya kan? Kemudian kan kita sudah dapat ini X1, X2, X3, X4 sampai X50, ya kan? Dan kebetulan di sini kan ada kata setengah, setengah semuanya ya. Berarti apa? Bisa kita buat setengah buka kurung X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai X50, kemudian ditambah dengan 5.000. Kan kita udah dapat ini jumlah dari X1 sampai X50. Di mana jumlahnya itu adalah nih 100A. Tinggal kita masukkan saja adik-adik. Berarti setengah dikali 100A ditambah 5.000. Berarti kan ini bisa kita bagi ya, 100 dibagi 2. Berarti dapatnya 50A ditambah 500. Kita balik lagi, kan mencari rata-rata. Rata-rata itu berarti apa? Jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Kita kan udah dapat ini jumlah seluruh data. Jumlah seluruh datanya kan berarti apa? 50A ditambah 5.000. Ya kan? Tinggal kita bagi aja. Banyaknya data itu adalah N-nya adalah 50. Berarti kalau begitu 50A ditambah 5.000 per 50. Red. Habis dapatlah dia A ditambah 100. Seperti itu adik. Gimana adik-adik? Bisa? Iya, bisa Bang. Terima kasih. Bisa. Oke, kalau bisa berarti kita kirim ya untuk matematika 6 ini adik-adik. Oke, kalau misalnya ada kurang paham, itu bisa di meja diskusi ya adik-adik. Oke, kalau begitu terima kasih adik-adik atas partisipasinya. Selamat sore adik-adik, semangat, cayo. Sore, Bang. Oke.